Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayah bunda kami, orang tua kami, para hamba Allah yang sama-sama kita berdoa dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dan kita dikumpulkan bersama di dalam surganya nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu, orang tua kami, ayah bunda kami, para hamba Allah yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah kembali mempertemukan kita dengan Ramadan 1441 Hijriah. Sungguh kenikmatan yang luar biasa hadirin. Namun ada satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa Ramadan ini setiap tahun sampai dunia ini berakhir akan selalu hadir menemui kita umat manusia, menemui hamba Allah. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah tahun depan Ramadan yang akan datang kita masih berada di dunia ini atau sudah berada di alam barzah? Oleh karena tidak ada jaminan hadirin bahwa tahun depan Ramadan yang akan datang kita tidak ada jaminan kita akan kembali bertemu dengan Ramadan. Tidak ada jaminan bahwa kita akan kembali beribadah pada bulan Ramadan itu. Marilah kita berazam di dalam hati kita, kita meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentunya adalah dengan memaksimalkan ibadah yang kita lakukan, perbaiki kualitasnya dan perbaiki kuantitasnya, agar ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita banggakan di hadapan Allah, ada yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu nikmat yang luar biasa. Siapa hari ini yang tak punya dosa hadirin? Siapa yang hari ini tak punya salah dalam kehidupan mereka? Setiap waktu, setiap detik, setiap saat, tak ada kita yang tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Setiap waktu yang kita jalani dalam kehidupan penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, Ramadan hadir memberikan kita kesempatan untuk menghancurkan, untuk membakar dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Begitu banyak ibadah yang Allah berikan kepada kita pada bulan Ramadan ini. Ketika kita mampu untuk melakukannya, Allah akan hapus itu dosa. Allah akan bakar itu dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita melakukan ibadah puasa itu dengan penuh kemurnian dari lubuk hati kita yang paling dalam, ikhlas karena Allah, dengan penuh perhitungan, menjalankan sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi, insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Belum lagi hadirin ibadah sunnah kita, qiyamul lail kita, tahajud kita, tadarus kita. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mampu untuk mengisi Ramadan ini dengan penuh iman dan keikhlasan, dengan penuh perhitungan, kata baginda Nabi Muhammad SAW, Allah akan ampunkan dosanya yang telah berlalu. Jadi wajar ketika ada seorang hamba Allah, mungkin dia penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekhilafan dalam kehidupannya, tetapi ketika hadir bulan Ramadan ini, ada kegembiraan tersendiri bagi beliau. Dia berazam kepada Allah, ya Allah, jadikan Ramadan ini, jiwa yang lemah ini, jiwa yang penuh dosa ini, jiwa yang penuh dengan lumuran dosa ini, jadikan ya Allah Ramadan ini menjadi wasilah untuk menggugurkan dosa-dosaku. Tidak ada yang mustahil hadirin. Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah maha penerima taubat bagi hamba-hambanya yang betul-betul ikhlas untuk memohon ampun kepada beliau. Mari kita belajar hadirin dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Mencontoh baginda Nabi dalam kesehariannya, ketika pada suatu malam baginda Nabi Muhammad SAW memohon izin kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, bahwa beliau meminta izin untuk bermunajat dengan Allah, untuk melakukan salat pada malam itu.
Kemudian Aisyah pun menyampaikan kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, aku senang ketika engkau berdekat dengan diriku, tetapi aku lebih senang ketika engkau beribadah kepada Tuhanmu," kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa yang diperhatikan oleh Aisyah ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengangkat takbir, ketika beliau melaksanakan ibadah salatnya, ketika beliau ruku, ketika beliau sujud, bahkan setelah melaksanakan ibadah salat pun, ketika beliau menadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Aisyah memperhatikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, ketika beliau bermunajat mengangkat tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau meneteskan air matanya, membasahi pipinya, membasahi jenggotnya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah dosamu telah berlalu dan dosamu akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Lalu apa yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin? Dengan jawaban singkat baginda Nabi mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, bukankah aku ini adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti yang kita ketahui, hadirin, Rasulullah adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dosanya yang telah berlalu dan dosanya yang akan dikerjakan sudah diampunkan oleh Allah, dan surga sudah menjadi jaminan bagi dirinya. Tetapi ibadahnya luar biasa, dan bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu adalah lebih dari 70 kali. Bayangkan hadirin, orang yang paling mulia, Habibullah, yang sudah surga menjadi jaminan dalam kehidupannya, diampunkan dosanya, orang yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Begitu luar biasa ibadah yang beliau lakukan. Beliau bukan banyak dosa, tetapi beliau memohon ampun, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam. Bahkan di dalam riwayat yang lain lebih dari mi'atu marrah, lebih dari 100 kali. Hari ini hadirin, mari kita berkaca kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bertanya kepada, mari kita melihat juga apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Rasulullah menemani beliau di dalam surganya nanti. Beliau bukan hanya seorang sahabat, seorang mertua, karena anaknya adalah merupakan istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau juga adalah menjadi keluarga Rasulullah, menjadi sahabatnya Rasulullah di dalam surga nanti. Akan tetapi di akhir hayatnya Umar bin Khattab, terkadang beliau menangis, terkadang beliau tertawa. Sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Khalifah, kenapa engkau menangis? Dan terkadang kami melihat engkau tertawa." Lalu apa yang dijawab oleh Umar bin Khattab? "Kenapa aku tersenyum?" kata beliau. "Kenapa aku tertawa? Akan aku bahagia. Rasulullah sudah memberikan jaminan kepada diriku bahwa aku akan menjadi sahabatnya bukan hanya sekedar di dunia, tetapi juga menjadi sahabatnya di surga nanti." Lalu apa yang membuat aku menangis? Kata beliau, yang membuat aku menangis adalah karena aku teringat akan dosa-dosaku yang telah berlalu. Walaupun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memberikan kabar gembira kepadaku bahwa aku akan menjadi sahabatnya nanti di surga, tapi aku masih khawatir begitu banyaknya dosa, begitu banyaknya kesalahan yang telah aku lakukan. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada diriku dan akan memasukkan aku ke dalam surga? Sampai hari ini aku begitu sangat khawatir dengan dosa dan kesalahan yang telah aku perbuat ketika dulu, kata beliau. Dan mari kita juga belajar hadirin dari Imam At-Tirmizi, periwayat hadis, dan diceritakan di dalam kisahnya ketika dia lanjut usia, beliau begitu banyak menangis, meneteskan air mata. Kenapa beliau banyak menangis? Kenapa beliau banyak meneteskan air mata?
Karena dia begitu khawatir apakah Allah akan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah beliau lakukan. Apakah amal ibadah yang telah beliau lakukan itu cukup ketika nanti aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah yang alim, seorang imam besar, seorang ulama yang sangat disegani, yang begitu banyak hafal hadis, selalu salat malam, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu hal yang haram, menjauhi yang subhat. Masya Allah, luar biasa hadirin. Begitu ketika di akhir-akhir ayatnya, ketika dia sudah lanjut usia, begitu muhasabah dirinya. Meskipun dia sudah banyak ibadah, meskipun dia sudah banyak kebaikan, meskipun dia sudah banyak amal, tetapi dia merasa khawatir. Hari ini hadirin, kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan sahabat nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke surganya. Kita bukan ulama besar yang selalu menjaga diri kita dari sesuatu yang haram, dan bahkan hari ini setiap hari kita mungkin melakukan sesuatu yang haram. Apa yang membuat kita aman hadirin? Ketika Allah cabut nyawa kita, ketika Allah ambil nyawa kita, ketika kita sudah menjadi mayat, ketika manusia nanti memasukkan kita di dalam kubur kita nanti, ketika kita sudah terbujur kaku, kita tak bisa berbuat apa-apa, ketika nanti kita dihidupkan di alam barzakh nanti, apa yang akan kita jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi hadirin, mari maksimalkan ibadah kita ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Mari kita niatkan, mari kita azamkan bahwa Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita sesali atas apa yang kita lakukan, perbanyak istighfar, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun ibadah yang bisa kita lakukan hari ini, mari kita lakukan. Sempatkan lawan itu kemalasan yang ada dalam tubuh kita. Mari kita khatamkan Al-Quran, mari kita perbanyak berzikir, mari kita banyak melakukan ibadah-ibadah lainnya. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah mari kita terus untuk menyambung silaturahim kita, berbakti kepada ayah bunda kita, doakan mereka ketika mereka sudah tiada. Mudah-mudahan hadirin, orang tua kami, ayah bunda kami, berhamba Allah, kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah kumpulkan kita bersama nanti dalam surga nanti, dan ketika Ramadan ini berakhir, Allah insya Allah menjadikan kita adalah golongan orang-orang yang muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.